semua salahku. Lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud padamu. Ustazah, kamu yang menyebabkan papa saya koma. Sekarang juga kamu pergi dari sini, Irsyad, pergi! Irsyad! Renata, Kamu sengaja menantang saya dan Via, hah? Sudah diusir bukannya pergi, malah kembali ke sini. Selama Papa di rumah sakit, Papa mau serahkan perusahaan kita pada Irsyad, Via. Irsyad benar-benar pinter ngambil hati Om Burhan. Selama ini aku nggak pernah nyuci baju sendiri, karena semuanya udah dikerjain sama pembantu. Tapi sekarang, aku harus ngerjain semuanya sendiri. Bukan cuma nyuci baju aku, tapi aku juga harus nyuci baju Mas Irsyad dan Anissa. Ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Taskia, saya bantuin nyuci ya? Gak usah. Saya bisa sendiri kok. Gak apa-apa kok, Bu. Kerjaan saya semuanya udah beres. Saya bantuin ya. Gak usah, Ustazah. Saya bisa sendiri, gak usah dibantuin. Maaf kalau kayak gitu. Saya permisi ya, Assalamualaikum. Bu Taskia kenapa? Aduh, Bu, hati-hati. Coba saya lihat tangannya. Sepertinya tangannya Bu Taskia cuma terkilir kok. Saya pijitin ya. Bu, lebih baik Bu Taskia istirahat aja. Biar saya nyuci. Ustazah Aisyah selama ini baik sama keluarga aku. Tapi kenapa aku harus benci sama Ustazah Aisyah? Hanya karena orang yang aku cintai suka sama Ustazah Aisyah. Dino, biar Kanca yang ambilin ya. Anissa, jangan banyak-banyak. Nanti
Didotnya habis. Segini udah cukup? Anissa, kamu tuh baik banget. Kamu sama Didot udah kayak kakak dan adik sendiri. Aisyah juga pingin punya adik. Makanya ayah sama Ustazah cepat-cepat menikah. Biar Aisyah punya adik. Kenapa Anissa ngomong seperti itu sih? Pasti dia sengaja mau deketin ayahnya sama Aisyah deh. Ayah kapan mau melamar Ustazah Aisyah? Insya Allah setelah ayah dapat rezeki ya sayang. Ya namanya berumah tangga kan butuh biaya. Ayah tuh nggak mau kalau sampai keluarga ayah terlantar sayang. Rifat, sebenarnya gimana sih hubungan kamu dengan Aisyah? Kemarin kamu bilang Aisyah sudah membuka hati untuk kamu. Tapi kenapa sekarang Aisyah dekat dengan Irsyad? Tadi kamu dengar sendiri kan, Anissa meminta ayahnya untuk menikahi Aisyah. Rifat, Umi nggak mau datang mengkhidbah Aisyah sebelum hubungan kalian jelas. Umi nggak mau keluarga kita malu ditolak sama keluarganya Aisyah. Umi, sebaiknya sekarang kita tunda dulu rencana itu. Saya akan coba terus untuk meyakinkan Aisyah. Kalau semuanya sudah jelas, baru kita pergi ke keluarganya Aisyah. Sebagai laki-laki, kamu harus terus berusaha. Pantang menyerah, ya? Kalau Aisyah sampai tahu Irsyad yang mengambil jilbabnya, pasti Aisyah marah besar. Dia akan berpikir kalau Irsyad itu adalah laki-laki gila yang terobsesi sama dia, sampai-sampai jilbabnya aja disimpan. Kalau Aisyah sampai tahu Irsyad yang mengambil jilbabnya, pasti Aisyah marah besar. Dia akan berpikir kalau Irsyad itu adalah laki-laki gila yang terobsesi sama dia, sampai-sampai jilbabnya aja disimpan. Sekarang ayah udah bangun belum ya? Kan ayah harus kerja. Najwa ngapain? Tumben masuk ke kamarnya ayah. Apa ya? Ayah, tadi kenapa Bu Najwa? Ayah kok gak ada di kamarnya? Tapi kenapa Bu Najwa masuk ke dalam kamarnya ayah? Kalau ayah nggak ada. Hah? Ini kan jilbabnya Ustazah Aisyah. Kok bisa ada di sini? Nah, jangan-jangan Bu Najwa yang taruh di sini. Awas ya, aku balas. Aku kejar Bu Najwa. Kesian dan Kak, ngeliat jilbab aku yang warna ungu nggak? Enggak tuh. Ya mungkin kamu lupa naro atau masih ada di jemuran. Padahal habis aku setrika, langsung aku taruh di lemari. Masa sekarang di lemari nggak ada sih, Kak? Ya kalau jilbab itu nggak ada di lemari, pasti kan ada yang ngambil. Nggak mungkin juga dong jilbab itu bisa jalan sendiri. Pasti ada yang ngambil jilbab kamu. Tapi jilbab kayak gitu siapa yang mau ngambil sih? Kalau emang ada pencuri, kenapa nggak ngambil barang-barang yang lebih mahal? Kakak mana tahu. Bisa aja kan ada laki-laki yang terobsesi sama kamu, sehingga dia mengambil barang milik pribadi kamu. Dengan begitu kan, dia bisa merasa lebih dekat dengan kamu. Ih,
Kamu tahu nggak sih, zaman sekarang itu banyak laki-laki gila. Sekarang kamu pakai aja jilbab yang lain dulu ya. Abis gitu kita periksa ke kamar-kamar yang lain. Siapa tahu jilbab kamu ketemu. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, ada apa Umi? Jilbabnya Ustazah Aisyah hilang. Dan Ibu Najwa minta Umi untuk menggeledah semua kamar. Gak usah dibesar-besarkan, ini kan cuma jilbab. Ya udahlah Aisyah, kamu tenang aja. Walaupun cuma jilbab, tetapi kita harus cari tahu siapa yang ambil jilbab itu. Supaya kejadian seperti ini kan nggak terulang lagi. Iya kan? Emangnya kita maling apa Bu Taskia? Kok kamarnya pakai digeledah segala? Maaf ya Bu Salma, lemarinya saya periksa dulu. Gimana Najwa? Ada nggak? Nggak ada, Umi. Sekarang kita geledah aja kamarnya Irsyad. Siapa tahu jilbabnya ada di sini. Kan kita tahu belakangan ini Irsyad sering sekali mendekati Aisyah. Mana mungkin sih Pak Irsyad tega-teganya mengambil jilbab saya? Ya nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Kalau emang nggak ada, kita cari aja tempat lain. Ada nggak Bu Najwa? Nggak ada, Umi. Mendingan sekarang kita periksa kamarnya Bu Najwa. Biar adil. Buat apa? Nggak mungkin jilbab itu ada di kamar saya. Saya tuh nggak mungkin ngambil barang adik saya sendiri. Anissa benar. Biar adil, semua kamar harus diperiksa, termasuk kamar kamu. Aduh, kenapa jilbabnya nggak ada? Padahal tadi kan aku taruh di sini. Itu dia jilbab aku. Masya Allah, kita udah keliling pesantren nyari jilbab itu. Ternyata ada di lemarinya Bu Najwa. Kenapa jilbab itu bisa pindah ke lemariku ya? Masa iya jilbab bisa jalan sendiri sih? Mungkin Bu Najwa lupa naruhnya. Makanya ada di lemarinya Bu Najwa. Anissa, Pak Rifat, Umi, Bu Salma. Maafin ya, gara-gara jilbab semuanya jadi repot. Aduh, maaf ya. Mungkin jilbabnya keselip waktu aku masukin baju ke dalam lemari. Makanya Bu Najwa tuh harus hati-hati dalam bertindak maupun berbicara. Bu Najwa udah menuduh orang lain yang mengambil jilbab itu. Ternyata ada di lemarinya Bu Najwa sendiri. Ini kan namanya bumerang bagi diri sendiri. Untung aja Ansa pindahin jilbab itu ke kamarnya Bu Najwa. Mulai saat ini, saya minta kamu untuk menjauhi Aisyah. Ustazah, buku ini mau dibawa kemana? Buku-buku ini akan kita bawa dan ngasih sama anak-anak di panti asuhan supaya mereka juga nambah ilmu pengetahuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo udah pulang. Hari ini semua karyawan kantor tuh pulang cepat, sayang. Tadi ayah sama teman-teman karyawan lainnya ke rumah sakit dulu jenguk Pak Burhan. Kalau begitu, ayah harus bantuin Anissa sama Ustazah Aisyah. Soalnya masih banyak buku yang harus dimasukin ke kardus. Anissa,
Ayah kamu itu masih sakit, masih capek. Biar kita aja yang kerja ya, ayah kamu biar istirahat. Nggak apa-apa kok Ustazah, saya senang bisa bantu Ustazah. Ustazah, sekarang saya udah punya pekerjaan tetap. Mudah-mudahan aja penghasilan saya bisa terus meningkat ya. Saya rasa udah saatnya bagi saya untuk mulai hidup baru yang lebih baik. Dan saya membutuhkan Ustazah untuk mulai hidup yang baru, Ustazah. Kalau setelah lebaran nanti saya melamar Ustazah, apa Ustazah akan menerima saya? Insya Allah, saya bersedia. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Aisyah sudah menerima lamaran Irsyad. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Ternyata aku keduluan sama Irsyad. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu. Ustadz Rifat kenapa sedih ya? Dalam sunyi aku bersujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti cincin itu buat Ustazah Aisyah. Ustadz Rifat pasti sedih karena Ustazah Aisyah. Ustadz, cincinnya bagus banget. Tadinya aku mau ngasih cincin ini ke Aisyah, tapi aku terlambat. Irsyad sudah melamar Aisyah terlebih dahulu. Ustadz jangan sedih ya. Ustadz harus ikhlas. Mungkin Ustazah Aisyah itu bukan jodoh yang diberikan sama Allah untuk Ustadz. Ya. Aku yakin kalau Aisyah adalah jodoh yang Allah berikan kepadaku. Tapi Allah tidak memberikan sesuatu dengan mudah. Itu sebabnya aku akan terus berusaha mendapatkan Aisyah. Sebelum Irsyad dan Aisyah mengucapkan ijab kabul, berarti aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan Aisyah. Pak Irsyad, saya mau ngomong sebentar. Ada apa, Rifat? Mulai saat ini, saya minta kamu untuk menjauhi Aisyah. Aisyah akan lebih bahagia bila bersama dengan saya. Rifat. Yang mengukur kebahagiaan Aisyah itu bukan kamu, tapi Aisyah sendiri. Dan Aisyah sudah memilih saya. Maaf kalau saya lancang. Tapi kalau menurut saya, Aisyah tidak berpikir secara jernih waktu menerima lamaran kamu. Aisyah akan lebih sejahtera bila bersama saya. Karena saya memiliki kesejahteraan, memiliki harta dan pendidikan. Rifat, harta itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Saya lebih memilih hidup dengan Pak Irsyad yang sederhana, tetapi bahagia, dibandingkan hidup dengan seseorang yang berlimpah harta, tetapi sama sekali saya tidak bahagia. Aisyah selalu aja belain Irsyad. Ini nggak bisa dibiarin. Aku nggak mau Aisyah hidup sengsara. Cukup aku aja yang hidup sengsara. Dan aku nggak mau Aisyah menderita dan terlilit hutang seperti aku.
Najwa kenapa? Badan Kak Najwa nggak panas, tapi kok gemetaran kayak gini? Tadi siang Kak Najwa masih riang kok. Aisyah, sebenarnya ada yang kakak mau omongin sama kamu. Sebenarnya kakak udah lama sakit. Dan kata dokter, umur kakak tinggal 2 bulan lagi. Kak Najwa ngomong apa sih? Umur itu cuman Allah yang tahu, bukan dokter. Tapi penyakit kakak sudah parah. Aisyah, kamu sayangkan sama Kak Najwa? Aku sayang banget sama kakak. Kak Najwa gak boleh ngomong kayak gitu ya. Kak Najwa mesti bertahan hidup. Kak Najwa gak boleh nyerah. Aisyah, sebelum Kak Najwa meninggal, kakak ingin melihat kamu menikah dengan Rifat agar kamu bahagia. Cuma itu satu permintaan dari kakak yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah nangis ya? Memangnya kenapa? Ustazah sedih. Kakaknya Ustazah lagi sakit. Bu Najwa, kalau begitu sebaiknya sekarang kita ke rumah sakit. Ntar biar dikasih obat sama dokter. Dan juga biar Bu Najwa cepat sembuh. Nggak perlu. Nggak perlu. Ibu di sini aja. Ibu udah pasrah sama penyakit kok. Aduh. Kalau kakak nggak mau ke rumah sakit, buka puasanya di kamar aja. Aku ambilin makanan ya. Anissa, Ustazah mau ke dapur dulu. Kamu temenin Kak Najwa di sini ya. Ya Ustazah. Bu Najwa, kalau Bu Najwa sakit, kenapa mukanya nggak pucat? Jangan-jangan Bu Najwa cuma pura-pura sakit. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ibu tuh bener-bener sakit. Yaudah kamu sana pergi ah. Ngapain sih di sini? Aduh, ganggu orang sakit aja. Sekarang Bu Najwa tiduran aja ya. Anissa mau pergi dulu. Bu Aisyah, nggak ada yang perlu disembuhkan kok. Karena memang Bu Najwa ini, dia baik-baik saja. Nggak sakit apa-apa. Kau tempatku meminta, kau beriku. Anissa lagi cari apa? Nyari uang ya? Kansa bukan nyari uang tapi lagi nyari. Aduh, Anissa, kalau berhenti bilang-bilang dong. Sakit tahu. Maaf ya, Didat. Ini buat apa? Ustazah Aisyah, kalau emang Bu Najwa itu sakitnya parah, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kak Najwa nggak mau dibawa ke rumah sakit. Aku nggak bisa maksa, aku nggak mau bikin dia tambah sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah, kakak kamu sedang sakit? Aku ke kamar dulu ya. Nggak enak ninggalin Kak Najwa kelamaan. Kasian. Aisyah percaya kalau aku sedang sakit parah. Pasti sekarang dia mau menikah sama Rifat. Dan pastinya Aisyah akan menjadi orang kaya dan aku akan kecipratan juga. Ih, seneng banget. Orang aku sehat kok. Masa dibilang sakit? Kayaknya ada yang datang deh. Bu Najwa masih sakit ya. Kasihan Bu Najwa. Sekarang nggak bisa jalan-jalan keluar deh.
ya? Iya apaan sih? Aduh. Katanya sakit, tapi kok bisa lari-larian? Tolong! Gak mau! Kan Najwa lagi sakit, kok lari-lari sih? Kita balik ke kamar ya. Kan Najwa harus banyak istirahat. Banyak kecoa! Kak Najwa, Aisyah bilang Kak Najwa lagi sakit, kenapa keluar dari kamar? Ini aku bawain dokter untuk bersama dengan Najwa. Enggak Bu, saya nggak mau masuk ke kamar lagi. Di dalam banyak kecoa, saya nggak mau. Bener deh, saya nggak mau, aduh. Kalau begitu, kita periksanya di teras atau di ruang lain aja ya. Yuk. Silahkan Bu Najwa, berbaring biar saya periksa. Maaf ya Bu. Dok, gimana keadaan kakak saya? Bu Aisyah, nggak ada yang perlu disembuhkan kok. Karena memang Bu Najwa ini, dia baik-baik saja. Nggak sakit apa-apa. Bukannya kan Najwa lagi sakit parah. Katanya dia sudah divonis suatu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Dan umurnya tinggal 2 bulan lagi. Saya sudah memeriksanya dengan seksama. Dan memang Bu Najwa ini baik-baik saja. Kan Najwa, maksudnya apa sih? Iya sih, sebenarnya Kak Najwa nggak sakit apa-apa. Kak Najwa sengaja ngelakuin ini supaya kamu ngikutin semua omongan Kak Najwa. Dan itu semuanya demi kebaikan kamu, Aisyah. Kak, harusnya kakak nggak bikin orang panik kayak gini. Kakak nggak boleh terlalu memaksakan kehendak kakak. Belum tentu yang menurut Kak Najwa baik. Itu pantas buat aku. Jadi aku mohon, mulai dari sekarang, Kak Najwa jangan memaksa aku lagi. Aku nggak mau. Gara-gara dia semua kebohonganku jadi kebongkar. Awas ya kamu, Anissa. Ingat, Via, kita akan bikin Irsyad malu dan dengan begitu, ayah kamu tidak akan pernah percaya lagi pada Irsyad. Kau tempatku meminta, kau beriku. Ren, aku tuh capek, tau nggak? Setiap hari harus bolak-balik ke rumah sakit. Padahal udah seharian di kantor. Lama-lama aku yang ambruk. Iya ya, Via, aku ngerti kok. Tapi kamu nggak boleh menyerah begitu saja, Via. Karena cuma ini satu-satunya jalan yang kita punya. Kita harus menghancurkan Irsyad. Kalau kita tahu semua laporan dan rencana yang Irsyad kasih untuk papa kamu, kita bisa dengan mudah menghancurkan Irsyad. Ingat, Via, kita akan bikin Irsyad malu dan dengan begitu, ayah kamu tidak akan pernah percaya lagi pada Irsyad. Boleh juga. Biarpun capek, aku akan bela-belain tetap ke rumah sakit. Selama papaku di rumah sakit, kenapa aku nggak jalanin aja ya ide aku untuk bikin talk show di TV? Ntar kan kalau acaranya sukses, baru deh aku bikin laporan ke papa. Pasti papaku akan bangga sama aku. Menurut aku juga papa kamu nggak mungkin nonton TV secara dia masih sakit dan lemah. Dan aku yakin banget, acara kamu pasti sukses, Via. Ada untungnya juga ya papa di rumah sakit. Jadi aku bisa ngewujudin semua ide-ide aku yang nggak disetujuin sama papa. Ya Allah, yang memiliki langit dan bumi, Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Aku mohon padamu, bukakanlah hati Kak Najwa, agar Kak Najwa tidak memaksakan kehendaknya padaku. Jangan sampai Kak Najwa memilihkan suami untukku,
hanya karena laki-laki tersebut kaya. Ya Allah, tolong dekatkan keponakanku Rifat dengan Aisyah. Mudah-mudahan mereka berdua berjodoh dan bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Aku sudah lama mengenal Aisyah. Aku tahu dia wanita yang baik, soleha, dan pantas menjadi istri Rifat. Ya Allah, aku hanya ingin menikah karena cinta, bukan karena harta. Ya Allah, lancarkan jalanku agar aku bisa menikah dengan Pak Irsyad. Aku mencintai Pak Irsyad dan Anissa dengan tulus. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Burhan, gimana keadaan Pak Burhan sekarang? Sebenarnya hari ini saya sudah baikan. Tapi dokter belum mengizinkan saya pulang. 1 atau 2 hari lagi, saya baru bisa pulang. Saya senang kamu bisa datang ke sini. Dari tadi saya sendirian di sini. Nggak ada teman ngobrol. Dari tadi saya hanya nonton TV. Tapi acara TV-nya nggak ada yang bagus. Ya, mudah-mudahan aja Pak Burhan bisa segera masuk ke kantor dan kembali menjalankan perusahaan, Pak. Gimana keadaan di kantor? Semuanya berjalan dan lancar, Pak. Proyek-proyek baru udah mulai berjalan dan alhamdulillah klien semua senang, Pak. Via, sedang apa dia di sana? Via. Program yang ditawarkan oleh perusahaan saya ini adalah memperkenalkan pentingnya asuransi jiwa bagi masyarakat Indonesia. Asuransi yang ditawarkan bukan hanya berupa asuransi biasa, tapi juga menawarkan investasi bagi masa depan. Setelah mengikuti program selama 10 tahun, kita bisa mengambil hasil investasi kita berupa uang tunai. Jadi kita nggak perlu takut lagi dengan masa tua kita dengan tidak punya duit. Karena kita kan sudah berinvestasi sejak dini. Ini benar-benar asuransi yang sangat menguntungkan bagi nasabah. Saya jadi tertarik dengan asuransi ini. Ayo pemirsa, segera daftarkan diri Anda untuk menjadi nasabah asuransi jiwa dan sekaligus investasi. Irsyad, saya benar-benar kecewa sama kamu. Kenapa kamu tidak diskusi dengan saya dulu sebelum mengadakan acara talk show ini? Di meeting kemarin, kamu sendiri kan yang menolak idenya Via. Tapi kenapa kamu yang menyetujui acara ini? Saya benar-benar kecewa sama kamu, Irsyad. Saya nggak tahu sama sekali soal ini, Pak. Tadi juga waktu saya ketemu Bu Via di kantor, dia nggak ngomong apa-apa sama saya, Pak. Jadi Via mengadakan talk show ini tanpa diskusi sama kamu? Iya, Pak. Terima kasih ya Pak. Saya cukup senang dengan acara talk show tadi. Mudah-mudahan setelah acara ini perusahaan Ibu Via semakin berkembang. Terima kasih. Saya senang bekerja sama dengan Bapak. Sama-sama. Saya pamit dulu ya, Bu. Makasih. Via, acara kamu keren banget. Aku yakin acaranya pasti sukses. Makasih ya. Ren, papa aku nelfon nih. Aduh, aku harus ngomong apa dong kalau seandainya papa nonton acara talk show tadi? Angkat aja, Via. Kalaupun ayah kamu nonton, pasti dia mengucapin selamat sama kamu karena acara kamu sukses. Ya udah. Halo, Pak. Via, kamu benar-benar kelewatan. Papa baru saja menonton acara talk show kamu di sini. Kenapa kamu bikin acara talk show tanpa diskusi sama Irsyad dan Papa? Kamu sudah buang-buang uang perusahaan, Via. Papa nggak boleh marah dong sama Via. Irsyad yang maksa-maksa Via untuk bikin acara talk show ini, Pak. Sebenarnya sih Via udah nggak mau. Jadi sekarang kamu sudah berani bohong sama Papa. Saat ini Irsyad ada di rumah sakit dekat Papa. Dia bilang, katanya dia tidak tahu apa-apa soal ini. Pasti kamu yang merencanakan acara ini sendirian, kan? Kamu sudah benar-benar mengecewakan Papa. Karena tidak menurut perintah Papa lagi. Papa tidak percaya sama kamu lagi. Mulai saat ini, Papa tidak akan melibatkan kamu dalam proyek-proyek selanjutnya.
Papa marah sama aku, Ren. Karena aku nggak minta izin sama Irsyad untuk bikin acara talk show ini. Dan yang paling nyebelin lagi, aku nggak bakalan dilibatin dalam proyek selanjutnya. Ini semua pasti gara-gara Irsyad yang udah manas-manasin Papa deh. Kamu harus bisa menjatuhkan Irsyad di depan Papa kamu. Agar Papa kamu kecewa sama Irsyad. Mulai besok, kamu harus bisa menggagalkan semua meeting Irsyad. Agar Irsyad kehilangan semua kliennya. Kamu bener, Ren. Aku harus bikin Papa kecewa sama Irsyad. Biar aku bisa dipercaya lagi nanganin proyek selanjutnya. Kau tempatku meminta, kau beriku. Kayak Pak, nggak bisa dibuka lagi. Pak, kayaknya liftnya rusak deh, Pak. Di sini mah biasa, Pak. Liftnya suka rusak. Mendingan Bapak lewat tangga darurat aja. Iya, terima kasih udah kasih tau saya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Ustazah. Oh, ternyata kamu, Anissa. Ada apa, sayang? Memangnya enak nggak bisa pakai lift? Pasti Irsyad selamat meeting dengan klien. Begitu tahu Irsyad kehilangan klien, Papa pasti kecewa sama Irsyad. Ayah, nanti Anissa mau ikut Musama ke pasar. Ayah mau dibeliin kue nggak buat buka puasa ntar? Apa aja, sayang. Pasti saya makan kok. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan. Ya Allah, apa gak sanggup kehilangan Pak Irsyad? Apa udah terlanjur mencintainya? Memangnya Irsyad melakukan apa? Pak, Irsyad telah menjual arsip rahasia kita ke perusahaan pesaing kita. Ayah ada di mana? Ayah jadi tinggalin Anissa ya. Anissa, ayah kamu sekarang di mana? Ayah gak ada. Ayah tinggalin Anissa. Ayah udah meninggal. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu